Hari ini dalam nama Yesus, beri apa yang Engkau mau berikan buat kami Tuhan. Siapkan hati dan hidup setiap anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau yang kumpulkan kami, Engkau yang himpun kami. Dan tidak ada yang kebetulan, semuanya direncanakan Tuhan sempurna adanya. Engkau sampaikan akan pesan-Mu buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang membuat kami mengerti. Dan semua kita yang percaya dan siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-21. Selesai saya sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Kita akan doa sama-sama. Kemudian pagi ini sebelum selesai, setiap saudara akan diurapi satu demi satu. Sebab saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Hanya seringkali kita tidak bisa melihatnya. Mata kita tidak cukup terbuka untuk melihat apa yang Tuhan sediakan. Nah, hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan, hari Jumat, Sabtu, Minggu ini kita ada Tuhan kirim hamba Tuhan Rob Thompson di tengah-tengah kita. Beliau ini teman baik, sahabat baiknya Brother John Avans ini. Dan hamba Tuhan dari daerah Chicago yang sangat diberkati Tuhan. Saya pernah cerita, dia dengan Brother John itu setahun atau 2 tahun sekali. Kalau caranya memberkati, itu mobilnya Brother John yang lama ditarik, diganti mobil yang terbaru. Jadi ini orang punya gaya, punya style yang berbeda lagi. Dan saya percaya dia pembicara untuk sekuler juga di berbagai seminar, terutama menyangkut masalah akan keuangan, masalah akan bagaimana kita bisa menikmati jarahan dari Tuhan. Saya yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan desain dan Tuhan berikan buat kita. Saya ingin tidak ada orang yang kehilangan kesempatan yang baik ini untuk menikmati akan berkat Tuhan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu seperti dengan Charles Niemann, saya yakin akan membawa dampak yang sangat besar buat kehidupan kita. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal 21. Lihat pada ayat yang ke-22. Judulnya Perjanjian Abraham dengan Abimelekh. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham. Nah, sebelum saya teruskan, saya mau cerita background-nya. Abraham pada waktu itu tinggal di tanah orang Filistin. Nah, raja-raja orang Filistin itu punya gelar Abimelekh. Banyak orang berpikir ini mungkin nama orang. Ternyata itu nama gelar. Kayak sultan atau kaisar begitu ya. Nah, nama pemimpinnya itu namanya Abimelekh. Itu sebuah nama jabatan sebenarnya. Nah, Abraham tinggal di tanahnya dia. Sehingga Anda bisa membayangkan Abimelekh ini melihat, mengawasi. Setiap kali apapun yang Abraham lakukan, dia ngerti semua. Dan yang dia alami apa itu nyampe ke telinganya sebenarnya. Nah, melihat akan keadaan seperti itu, orang ini bertindak luar biasa. Abimelekh ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak menyembah Allah Jehovah seperti yang disembah oleh Abraham. Tetapi cara melihatnya sangat bijaksana. Kenapa? Karena kalau nanti Anda lihat, ini luar biasa. Coba kita teruskan dulu ya. Ayat yang ke-22 saya ulang lagi. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi orang kafir ini, istilahnya orang Yahudi, orang Filistin ini melihat bahwa Allah menyertai Abraham dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Itu sebuah observasi. Dia amati, dia lihat, dia berkata begini, ini orang gak sembarangan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai dia. Nah, kalau Anda berhadapan dengan situasi seperti itu, kalau Anda seorang Abimelekh,
Anda bisa punya dua reaksi, dua pilihan reaksi yang berbeda. Yang pertama, nanti kita akan lihat, saudara akan bereaksi seperti Abimelekh. Langsung berkata, kita buat perjanjian. Dan dia berkata, karena engkau disertai Tuhan, jangan sampai kami dihabisi ini. Walaupun kami ini tuan rumah, engkau cuma numpang, tapi Tuhan menyertai engkau. Jadi dia berkata gini, nanti kita buat perjanjian. Kalau Anda baca, itu pilihan yang dibuat oleh Abimelekh. Atau Anda berkata begini, ini orang terlalu berbahaya. Mari singkirkan dari daerah kita. Oleh karena dibakar, iri hati, ketakutan, dan kemudian cemas, kalau kemudian nanti dikuasai oleh Abraham, dia berkata, mari perangi Abraham. Nah, pilihan kedua ini begitu mengerikan. Dan Abimelekh, yang walaupun dia orang Filistin, dia cukup cerdas untuk berkata, yang disertai Tuhan, jangan diperangi. Sebab kalau diperangi, penyertaan Tuhan akan muncul lagi, dan dia sadar, dia tidak bisa menang. Oke? Jadi, dia berkata begini, Allah menyertai engkau dalam segala hal yang engkau lakukan. Ini luar biasa. Teruskan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Dia sudah ngeri loh. Dia tidak bicara soal dirinya. Dia bicara sampai keturunan ketiga dan keempatnya. Ini orang pinter. Kalau orang itu disertai Tuhan, jangan dilawan. Jangan diperangi. Percuma. Ujungnya akan berhadapan dengan siapa? Tuhan yang menyertai dia. Baiklah ikat persahabatan. Saudara, hari ini orang Kristen gak cukup pinter sih. Kalau lihat orang diberkati, malah kita musuhi. Ya, diberkati tapi tanpa sadar, lama-lama Anda membuat kesel hati Tuhan. Karena yang engkau lagi hajar ini orang yang disertai Tuhan. Nah, kalau orang disertai Tuhan, mau dilawan kayak apapun, gak ada gunanya. Ujungnya Anda akan hancur aja. Sama dengan semuanya, Saulus juga sama. Dia menganiaya akan gereja Tuhan, ujungnya dia yang takluk juga. Dan dia mesti bayar harganya dengan penderitaan. So, Abimelekh ini pinter. Ini orang disertai Tuhan. Dilawan kita nggak mungkin menang. Walaupun jumlah kita lebih besar. Walaupun kita bisa coba serang dia. Kita nggak mungkin menang. Ada Allah yang menyertai. Mari ikat perjanjian aja. Kamu jangan berlaku curang. Terhadap aku, anakku, cucuku, cicitku. 3-4 generasi dia ikat sama-sama. Buat perjanjian. Teruskan lagi. Apa yang terjadi? Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Abimelekh berkata, aku bersahabat loh dengan engkau. Tapi rupanya persahabatan tidak cukup, saudara. Begitu melihat sahabatnya disertai Tuhan. Nah, orang bisa marah dan orang bisa putus persahabatan. Tapi Abimelekh ini, walaupun orang Filistin, cerdas banget. Dia tahu siapa yang bisa dia lawan. Dia tahu siapa yang tidak bisa dia lawan. Lalu kemudian dia berkata begini. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Jadi bukan hanya ngikat untuk dirinya dan keluarganya, tapi dia mikirkan seluruh negerinya. Dia berkata gini, tolong ya berlaku adil loh. Aku bersahabat, engkau juga harus bersahabat dengan aku dan keluargaku dan keturunanku. Tapi juga buat negeriku ini engkau harus bersahabat. Sebab Abimelekh mengerti kalau terus-terusan begini dan diperangi, bahkan seluruh negara akan jatuh ke tangan Abraham. Oke? Nah, lihat apa yang terjadi. Reaksi Abraham seperti apa. Siapa yang ingin menikmati berkat Tuhan? Saudara dengar baik-baik. Kita ini tinggal di negeri asing.
Kita ini tinggal di negeri asing. Alkitab berkata kewarganegaraan kita ini warga negara mana sih? Surga kan? Oke, WNI lah kita, saudara, WNI. Tapi kita ini lebih daripada WNI, kita ini warga negara surga. Kita tinggal sebagai orang asing. Di dunia manapun, di belahan manapun, di bumi ini Anda tinggal, kita ini tinggal sebagai orang asing. Sebab kita ini WNK. Warga negara kerajaan surga, WNKS, saudara. Panjang banget Pak, WNS. Warga negara surga, saudara. Tapi dengerin baik-baik. Abraham persis sama. Saudara bisa diberkati, walaupun engkau orang asing di bumi ini. Engkau mungkin tidak kendalikan semuanya, tapi engkau jadi orang yang sangat diberkati, sebab Tuhan menyertai hidup saudara. Nah, dengar baik-baik, apa yang kemudian terjadi, ini luar biasa. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Bukan hanya tokoh politik yang bisa berkata, aku bersumpah. Sekian tahun lalu ada yang kampanye, aku bersumpah, aku bersumpah. Abraham berkata, aku bersumpah. Tetapi Abraham, nah perhatikan, ini orang juga pinter. Saudara ngerti nggak sih? Dalam dunia ini ada, Anda mesti smart. Jangan goblok-goblokan. Anda boleh gelinding, tapi gelindingmu itu mesti smart. Anda pernah ngerti olahraga namanya kopro itu? Anak saya tuh kalau, wah lu ketekuk Pak, kopro, guruku suruh gini, begini. Nah itu kopro. Tapi kalau kopronya kebalik, atau ketekuk sedikit, kecekelik, repot saudara. Jadi gelinding pun harus smart. Ya, itu kan bukan gelinding Pak, gelinding tetap saudara, gelinding. Nah Anda gelinding kemana itu masalahnya? Nyemplung got atau nikmati berkat. Atau gelinding kan agak jijik sebetulnya. Nah lihat, ini Abraham, ini pinter loh. Sudah ditawari, ikat perjanjian. Sebetulnya buat Abraham, itu jaminan keamanan. Oke, tapi ini orang nggak mau, cuma ngikat gitu, nggak bisa. Lihat apa yang terjadi. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Dia ngomong, dia komplain nih. Aku sumpah sih. Tapi anak buahmu ngerampas sumur itu. Aku yang gali. Orang-orangmu merampas. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak diberitahukan kepadaku. Dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Persis seperti pejabat kalau konferensi pers. Pak, begitu, oh maaf saya belum dengar ya. Dari koran saya baru tahu. Padahal dia tahu sebetulnya. Jadi memang politikus itu dari dulu begitu. Oh maaf, saya nggak dengar itu. Saya baru tahu sekarang. Oh dari kamu saya baru tahu. Dia menghindar. Kesombongannya membuat dia tidak pernah berkata, iya sih, gue yang suruh sebetulnya. Dia berkelit. Alright? Nah, perhatikan. Apa yang dibuat oleh Abraham? Dengerin, saudara. Ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu. Aneh. Yang minta perjanjian, yang minta sumpah Abimelekh. Tapi yang bawa sesuatu, yang keluar modal Abraham. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Aneh ya? Harusnya kan gini, separuh Abimelekh, separuh Abraham. Enggak tuh. Abraham sadar dia orang asing. So dia bawa apa yang dia punya, dia berikan kepada Abimelekh. Deal ya, janji ya. Dari pihakku persahabatan, dari pihakmu persahabatan. Lalu Abraham yang keluarkan ternaknya dan diberikan kepada Abimelekh. Terus lihat ayat yang berikutnya. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Dari sekian banyak dia beri, dia ambil 7. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham,
Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Diamati rupanya oleh Abimelekh. Lalu sudah berikan ke saya, kenapa kau pisahkan? Dia berkata, kamu mau apain ini barang ini? Jawabnya, perhatikan. Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku. Karena tadi korban tadi apa yang Abraham berikan itu untuk perjanjian antara mereka berdua. Tapi Abraham berkata, dari perjanjian ini termasuk yang 7 ini aku pisahkan. Prosedurnya dibuat berbeda. Dia berkata begini, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Saudara ngerti gak sih apa yang dibuat oleh Abraham? Sebuah tindakan legal yang dia buat. Dia berkata, lu terima nih dari tanganku. Kalau kamu terima, kamu mengakui ini sumur, aku yang gali. Berarti ini sumur punyaku. Dan ternyata diterima rupanya. Karena ayat berikutnya berkata, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Jadi bukan hanya zaman sekarang pejabat tanam pohon, saudara. Abraham tanam pohon. Waktu di Monas ada pohon yang ditanam oleh pejabat tinggi kita, rubuh rupanya. Petugasnya marah-marah. Terus ditanya, ini siapa ya? Nggak tahu Pak, rubuh sendiri. Masa rubuh sendiri kan tidak mungkin? Ya mungkin lah Pak, mungkin kena angin. Mana ada angin? Banyaklah Pak di sini. Ya sudah, diam aja ya, tak ganti pohon lain. Jadi pejabatnya tidak tahu diganti pohon lain sama petugasnya. Daripada lapor, jadi pecat, saudara. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Nah, sekarang saya mau ajak Anda lihat baik-baik. Ini salah satu bentuk rahasia orang nikmati kelimpahan. Gini saudara ya, Anda kan tinggal di Indonesia. Seperti Abraham tinggal di tanahnya orang Filistin. Yang dibutuhkan pertama penyertaan Tuhan. Kalau engkau tidak disertai Tuhan, cari Tuhan. Dan sertai dia. Maka engkau jadi disertai Tuhan. Saya ulangi ya. Engkau kalau tidak disertai Tuhan, cari Tuhan, sertai Tuhanmu. Maka waktu engkau menyertai Tuhan, seperti juga Tuhan menyertai saudara. Yalah, dua orang jalan. Misalnya saya dengan Pak Hasto berkata, Has, aku mau ke kanan. Pak Hasto berkata, saya mau ke kiri Pak. Tolong sertai saya. Saya bilang, nggak bisa, saya ke kanan. Kalau dia mau berkata, saya disertai Pak Agung, dia harus ikut saya ke kanan. Dan dia berkata, saya disertai dia. Padahal dia menyertai saya sebetulnya. Nah, sama dengan hidupmu. Anda tidak disertai Tuhan, ada hidup, prinsip, cara berpikir yang harus diubah. Ngikuti apa yang Tuhan mau. Maka engkau akan hidup dalam penyertaan Tuhan. Padahal juga engkau harusnya menyertai Tuhan. Oke? Tapi lihat ya. Begitu Abimelekh berkata, engkau disertai. Apapun yang engkau buat, jadi. Lalu kemudian dia berkata, ikat perjanjian. Oke. Begitu dia berkata, ikat perjanjian. Dia keluarkan kekayaannya. Dan dia berikan ke Abimelekh. Ini rahasia saudara. Anda dan saya tinggal di negara ini. Kalau Anda tidak pernah serius mau jadi berkat buat bangsa dan negara ini. Blessing yang dari negara ini tidak akan ngalir kuat dalam hidupmu. Kalau saudara ingin sebuah terobosan besar, ini caranya.
Tadi pagi Tuhan ngomong sama saya jelas. Dia berkata dengan semua yang sedang kami lewati dan nikmati hari-hari ini. Saya belum bisa cerita, saudara. Mungkin juga saya tidak akan cerita terbuka. Tapi teman-teman semua mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak masuk akal. Terlalu luar biasa. Ajaib sekali. Saya tidak bisa menyatakan dengan kata-kata. Nggak masuk akal. Tapi Tuhan berkata begini. Sejak engkau buat yang memberkati bangsa. Sejak gereja ini. Lakukan yang memberkati bangsa ini. Engkau layani yang di bawah. Engkau kerjakan begitu banyak buat bangsa ini. Dengan semua yang kita buat. Tuhan berkata kamu punya hak legal. Untuk nikmati blessing dari tempat ini. Dan lihat. Begitu dia minta sumur. Dia kasih lagi domba. Legalnya dibuat. Kamu terima sesuatu dari aku. Sumur ini punyaku. Siapa yang ingin punya sumur yang ajaib dalam hidupmu. Yang terus tidak pernah habis. Gak ada lain. Tuhan memberkati Anda. Saya tahu itu. Tapi dia tidak buka langit. Dan kucurkan emas bertonton di kepala kita. Kita mati gepeng, saudara. Oke? Dia berkati kita dari tanah, dari berkat negeri ini. Orang yang selfish, memperkaya diri. Apa yang jadi sumur Beersheba-nya Indonesia. Tidak bisa engkau nikmati. Tapi waktu kita lakukan sesuatu. Buat bangsa ini. Buat daerah ini. Beersheba akan dibuka Tuhan. Dan itu sumurnya, airnya membual luar biasa. Dan kalau Anda baca ini, itu yang dipahami oleh Abraham. Waktu dia disertai Tuhan, dia tahu satu hal. Ketika orang ini berkata, ikat perjanjian, kita bersahabat. Dia berkata, baik. Dia tidak minta Abimelekh memberikan korban persembahan kepadanya. Walaupun secara rohani sebetulnya, Abimelekh gak ada apa-apanya. Tapi dia tahu satu hal. Aku orang asing di tempat ini. Aku mesti buat sesuatu. Aku mesti tanam sesuatu. Aku mesti beri sesuatu. Lihat loh. Dia berikan ternak. Dia tanam pohon. Bam. Dia panggil Tuhan Allah yang kekal. Dan dia meteraikan berkata. Kekal yang seperti ini. Abraham ini bapak segala orang beriman. Istilah bapak segala orang beriman itu artinya. Dia ini orang yang juga memberikan panutan, pattern, pola. Dia bangun kehidupan sebagai pola. Kita diajari ngikut imannya Abraham, imannya Abraham. Imannya Abraham berarti pola yang dia bangun. Dia mau berkata, ini cara untuk orang diberkati. Ini gak main-main, saudara. Waktu minggu lalu kita buat di Monas. Itu luar biasa. Dan saya bersaksi buat saudara. Dan saya pernah ceritakan kan minggu lalu. 350.000 orang minimal. Itu memacetkan Jakarta luar biasa. Tapi kalau Anda lihat SMS yang masuk. Lewat kepala desa dari kampung-kampung di Jabotabek yang masuk itu. Mereka bilang berterima kasih. Dengan apa yang kita buat. Sampai saya ceritakan. Bahkan berasnya pun yang ngangkut. Truknya pasukan pengawal presiden. Tanpa minta bayaran, saudara. Mereka lakukan dengan segenap hati, dijaga itu beras. Pada harinya kita lihat itu luar biasa. Dan saya mau cerita, saya saksikan kepada Anda, bendahara sudah memberikan laporan. Kita tidak utang 1 rupiah pun. Semua sudah terbayar lunas. Tidak ada utang, tidak ada. Semua sudah dibayar, tidak ada tanggungan apa-apa. Bayangkan saudara, saya nggak mau melebih-lebihkan, tapi beberapa tokoh datang ke saya berkata, Pak, ini partai mana bisa kumpulkan orang sebanyak ini? Saya bilang, partainya Yesus bisa. Bapak pakai sarana apa? Oh ya, saya bilang pakai sarana mulut. Artinya dari mulut ke mulut orang bicara. Dan ternyata terjadi loh saudara. Kita berkati bangsa ini, sesuatu terjadi. Memang Sabtu minggu lalu, cepat sekali ya seminggu ini, sudah seminggu. Dan saya bersaksi buat saudara, teman-teman yang ini tahu apa yang sedang terjadi.
Dalam waktu 1 minggu, luar biasa. Semua dibuka Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah saya pikir akan datang dan tawarkan proposal-proposal yang menurut saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Nanti ini kapan-kapan kalau sudah jadi semua, saya cerita kepada saudara. Sampai saya berkali-kali, tiap kali saya doa, saya bilang, Tuhan, aku pendeta kan Tuhan. Tuhan, aku pendeta kan Tuhan. Kok urusan begini? Tuhan hanya berkata, ada begitu banyak orang yang aku beri kepercayaan, hatinya tidak kepadaku dan tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Dan tadi pagi Tuhan berkata lagi, yang kamu buat setahun lebih buat bangsa ini, habis-habisan. Di tengah semua hal yang terjadi, orang bisa tidak percaya, tidak bisa ngerti, kadang-kadang dicemooh, diketawain orang, segala macam. Tidak mudah, saudara. Anda harus cukup keras kepala untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tetap diam dan lakukan aja. Hari ini Tuhan membuktikan, aku bisa berkati kamu dengan cara yang luar biasa. Saya tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi ada sebuah dimensi dunia baru yang Tuhan buka. Yang saya berkata, ini gila betul. Dan secara otak manusia saya tidak memungkinkan. Saudara, terjadi loh. Saya ngalami sendiri. Dan kemarin Tuhan berkata, doain jemaat. Supaya ngalami impartasi yang sama. Hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Sekaligus saya mau berkata begini. Saya butuh puluhan orang-orang. Kalau Anda termasuk orang yang masih muda. Anda punya idealisme membangun bangsa ini. Dan Anda merasa cukup smart dan tidak gampang dibodohi. Dan Anda mau punya dedikasi kuat buat bangsa ini. Dan lakukan hal besar bagi Tuhan. Saya butuh saudara. Tuhan Yesus butuh saudara. Beritahu kami, hubungi staf pastoral. Ngomong, nanti akan saya kumpulkan Anda satu hari. Dan saya butuh tenaga saudara. Anda berkata, saya mau habis-habisan. Kalau Anda graduate luar negeri, Anda sekolah finance terutama, sangat dibutuhkan. Kalau Anda berkata, saya mau. Anda ngerti soal segala macam lah. Urusan trading, urusan finance, urusan segala macam. Kami butuh saudara. Tuhan Yesus butuh saudara. Kita akan buat hal-hal yang tidak pernah kepikir sebelumnya. Ini ajaib sekali saudara. Apa itu Pak? Entarlah, pokoknya rasakan saja nanti saudara. Yang penting dalam hidup Anda juga. Sudah waktunya engkau diberkati Tuhan. Dengarnya. Dasarnya apa Pak? Sebab semua persembahan yang Anda berikan selama itulah yang dipakai memberkati bangsa ini. Jadi secara langsung dan tidak langsung, saudara sudah melakukannya. Engkau berhak punya berkat Beershebanya Indonesia ada buat saudara. Serius. Saya mau berdoa pagi hari ini. Itu Tuhan berikan dengan luar biasa. Saya bilang apa? Ambil. Saya ingat saudara. Walaupun wajahmu tidak semuanya kelihatan. Tapi terlintas di mata saya. Saya bilang Tuhan. Aku berdiri di sini. Karena sekian ribu orang. Dukung saya habis-habisan. Dan saya berkata aku buat ini. Juga buat untuk belasan ribu orang. Yang bersama-sama berkata. Selama ini mendukung dengan kekuatan, dengan anugerah, dengan tidak goyah. Dan saya berkata, aku minta engkau berkati mereka. Mereka berhak terima semua berkat terbaik yang Tuhan bisa berikan lewat di tempat kita hidup hari ini. Saya berdoa, Beersheba, Indonesia terpancar, berbuah dan memberkati hidupmu. Tidak akan pernah kering sampai selama-lamanya. Sesuatu yang besar sedang terjadi, saudara. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Makanya pagi ini saya nanti minta Anda didoakan. Pertama-tama saya minta olesi minyak matamu. Bukan mata ini ya saudara, luarnya ini aja lah. Dengan minyak tanda supaya Anda bisa lihat apa yang Tuhan sediakan. Dan Anda akan diurapi telapak tanganmu. Tuhan yang berkata, Dia memberikan kepada kita the power to get wealth. Abraham ini smart.
belajar ternyata ini yang terjadi. Oke, aku tinggal di tanah orang asing. Kau terima sesuatu dari aku. Nih. Begitu engkau terima ini. Dia berkata, engkau sebagai tanda sumur ini punyaku. Pintar, saudara. Ternak itu gampang mati. Sumur bisa beratus tahun tetap keluar airnya. Kalau Anda ke Israel hari ini ada banyak mata air yang ditulis di Alkitab sampai sekarang masih keluar airnya. Luar biasa. Ternak dibandingkan air, orang pilih mana? Air, saudara. Sebab tanpa air ternak mati, dengan air Anda bisa pelihara apapun. Luar biasa. Dan Abraham ini besar. Kita gereja lakukan memberkati bangsa bukan karena sepandai Abraham. Nurut apa yang Tuhan perintahkan. Tapi tidak pernah saya menduga bahwa ternyata itu pola imannya Abraham, saudara. Saya berdoa hari ini, Anda tangkap ini. Sebab saya berkata ini dahsyat sekali. Masih butuh beberapa step sampai terjadi. Tapi saya berani berkata, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum akhir tahun ini, boom, akan terjadi, saudara. Nah, saya lihat itu karena ini orangnya berkata, Pak, saya tidak mau terlalu lama, saya minta cepat. Saya berkata, cepat-cepatan, Bapak kerja dengan saya. Si Makles di mana ya? Tidur ya? Kesian. Harusnya pulang kemarin. Saya bilang, nggak bisa. Aku bilang, kamu harus ketemu satu kali lagi. Waktu kita meeting, dia bilang, Pak, saya minta waktu 3 minggu. Saya tertawa. Saya bilang, Makles, kamu belum jadi jemaat, belum tak baptis. Loh, gimana Pak? Saya tidak mau 3 minggu kamu kerja. 3 hari selesaikan. Wah, kayak Yunus, bukan kayak Yesus, saya berkata. 3 minggu Pak? No, 3 hari. Selesai itu 3 hari. Seseorang harus beriman berkata 3 hari. Kalau 3 minggu, 3 tahun lagi baru selesai repot. 3 hari selesaikan. Selesai. Saudara saya, maaf nih gak mau cerita. Tapi saya berkata, bantu doa. Pokoknya doa apa-apa, omongin aja Tuhan. Jatah yang sedang digarap. Buat dan buka jadi dalam nama Yesus. Nanti Anda lihat itu fantastik, saudara. Wow, saya kalau melihat Tuhan itu keren habis. Dan kita tidak bicara recehan, saudara. Kita bicara yang kalau Anda punya itu, menurut saya Anda pingsan 3 hari. Geletak berkata, pingsan. Ya. Tapi dimulai dari mana? Berkati bangsa ini. Mulai sekarang cara mikirmu begitu. Apapun Anda berpikir, aku memberkati bangsa ini. Aku memberkati bangsa ini. Gereja tidak dipanggil untuk nimbun uang. Gereja dipanggil seperti Abraham. Di tanah asing ini kita berkati. Beri ternak, beri domba. Dipegang oleh Abimelekh. Dan Abraham berkata, sumur ini punya saya. Kalau engkau memberkati bangsa ini, engkau akan nyanyi, this land is mine. Tanah ini punya saya. Dan itu akan terjadi. Mari berdiri sama-sama, saudara. Saya tidak tahu lagi kalau Anda tidak beriman dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi saya berdoa, tangkap sesuatu yang luar biasa. Tangkap sesuatu yang luar biasa hari-hari ini. Mari semua angkat tangan. Saya mau berdoa Tuhan beri impartasi yang kuat hari ini. Bapak hamba berdoa demi nama Yesus. Bukankah semua yang gereja ini buat atas perintah-Mu, juga karena korban persembahan anak-anak-Mu ini. Dan tanpa mereka memberi dengan setia dan di dalam ketaatan, semuanya kau tidak akan terjadi. Karena itu hamba mau berkata, ya Tuhan, biarkan anak-anak-Mu di tempat ini yang pertama-tama menikmati akan berkat yang Engkau sediakan. Biarkan di depan mereka ada Beersheba, sumur-sumur sumpah yang Tuhan janjikan buat hidup kami terjadi. Dan sumur-sumur berkat ini akan terus berbuah, tidak akan pernah kering.
sampai Engkau datang kali yang kedua. Hidup kami tidak bergantung lagi dari luar. Di dalam kami mengalir anugerah, kelimpahan, blessing Tuhan yang kuat. Berikan Tuhan. Berikan Tuhan. Berikan. Anda terima dengan iman. Engkau terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi hari ini. Biar berbuah. Sumur blessing-Mu berbuah. Keluar dari dalam, bukan dari luar lagi. Keluar dari dalam, bukan dari luar lagi. Biar berbuah. Tuhan, lihat umat yang dengan setia memberkati bangsa ini. Mereka berikan lembu, mereka berikan kambing dombanya, mereka berikan yang mereka bisa. Mereka memberkati orang miskin, mereka memberkati bangsa ini. Mereka berhak terima Berseba mereka seperti yang Abraham dapatkan. Dan Engkau Tuhan yang baik menyertai mereka. Dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, buat berhasil. Tanpa terkecuali, supaya mereka tahu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup dan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Demi nama Yesus, doa bangsa roh kita karala sekarala mata korasi karala korese kiana sakono botaka. Siapkan hatimu, teman-teman yang bertugas bisa di depan. Ngatur tempat di kelompok Anda masing-masing. Begitu kelompok terlalu penuh, Anda mau pindah ke tempat lain juga tidak masalah. Silakan diurapi pada bagian kelopak matamu. Terima dengan iman, berkata Tuhan, aku mau melihat apa yang bisa aku lihat. Dan Anda akan diurapi pada telapak tangan saudara. Dan berkata Tuhan, memberikan kepadaku akan urapan ini. Apapun yang kita kerjakan, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Amen. Begitu Anda selesai diurapi, Anda boleh tinggalkan tempat ini. Anda dalam damai sejahtera dan siapkan hati untuk ibadah nanti sore dan besok. Saya percaya sesuatu yang luar biasa minggu ini akan terjadi. Tuhan buat percepatan yang luar biasa. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Anda berdoa demi nama Yesus. Memberkati umatmu hari ini. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan biar terjadi seperti yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Jatah kami terima utuh seluruhnya. Dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini bagimu Tuhan. Akhir minggu ini bagimu juga. Haleluya. Silakan kau